Beli pena. Pena dipakai menulis cerita. Gen Z hebat bukan karena gaya, tapi karena literasinya yang luar biasa. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita hidup di era banjir informasi. Anak-anak Gen Z sangat cepat mendapatkan informasi, tapi belum tentu semuanya memahami ya, menyaring dan mengolah informasi. Menjadi pengetahuan bermanfaat. Karena itu, literasi hari ini bukan sekedar kemampuan membaca buku, tetapi kemampuan berpikir kritis, menulis gagasan, menyampaikan informasi, menyampaikan solusi, dan membangun peradaban. Seperti kata Buya Hamka, ya, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Artinya manusia harus punya nilai gagasan dan karya. Baik, materi yang pertama adalah mengapa literasi penting bagi Gen Z. Gen Z adalah generasi digital. Mereka lahir di tengah internet, media sosial, dan AI dan teknologi yang berkembang pesat. Berarti kebanyakan itu usia 14 tahunan ya. Kelahiran berapa tuh ya? 97 sampai 2012. Berarti saya share ini ke grup kelas 8, minimal kelas 8 juga termasuk Gen Z ya. Baik, tantangan bagi Gen Z itu yang pertama budaya instan, minim membaca panjang, kemudian mudah terpengaruh hoax, mudah bosan, kemudian lebih suka scrolling video pendek daripada refleksi. Padahal bangsa besar itu lahir dari generasi yang kuat literasinya. Najwa Shihab pernah berkata, cerdas saja tidak cukup, kita harus terdidik. Dan pendidikan sejatinya lahir dari budaya literasi. Jadi literasi membuat anak yang pertama mampu berpikir kritis, berani berpendapat, mampu memecahkan masalah, dan percaya diri menghadapi masa depan. Kemudian yang kedua, pengalaman membimbing itu ya. Sejak 2019 ya, Bapak Ibu dan peserta webinar yang saya banggakan, saya ditunjuk menjadi pembimbing riset. Awal mulanya mengajukan proposal untuk mendirikan madrasah riset, tapi harus dengan syarat membimbing dulu. Dan setelah waktu itu saya membimbing paling banyak di Jawa Barat itu 13 judul itu awalnya, sehingga di ACC untuk menjadi madrasah riset. Nah, kemudian awalnya tidak mudah membimbing Gen Z itu. Banyak siswa yang berkata, Bu, saya tidak menulis, itu dari nol membentuk karakter Gen Z yang tadinya tidak bisa menulis. Bu, saya susah mencari ide. Bu, saya takut salah. Tapi saya percaya satu hal. Anak-anak itu bukan tidak mampu, tetapi mereka hanya belum dibimbing aja dan belum dibiasakan. Dari proses itulah lahir banyak karya luar biasa. Sehingga tahun 2019 sampai sekarang, itu sudah 30 karya ilmiah remaja yang saya bimbing dominan sosial budaya. Jadi tergantung mata pelajaran yang saya ampu, yaitu sejarah budaya Islam, berarti berbau sosial sosbud ya. Nah, sejak 2019 itu sudah ada yang juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, nano-nano. Ada yang tingkat provinsi, ada yang tingkat nasional, bahkan kalah pun pernah. Bagaimana menyiapkan mental supaya kita semua itu dalam keadaan kalah, kalau menang itu siap semua. Tapi pas kalah, bagaimana reaksi Gen Z ketika mereka tidak membawa apa-apa. Tahun 2024 saya pertama kali kalah sama sekali dari 2 judul, tidak membawa apa-apa. Itu mereka itu baik-baik saja. Mereka itu mentalnya kuat, tapi yang tidak kuat, bukan tidak kuat, yang galau itu pembimbingnya, lemes. Biasanya dalam kompetisi membawa hasil, tapi ini tidak pernah saya rasakan juga. Ya, tapi saya harus kuat, harus siap mental dan jangan kapok, jangan tunduk gitu. Ya. Kemudian prestasi itu bukan semata tentang piala. Yang paling membahagiakan itu adalah perubahan karakter siswa ya. Dulu pemalu, sekarang berani presentasi. Itu yang bisa dijagokan dari anak-anak Gen Z yang saya bimbing itu. Dulu malas membaca, sekarang aktif riset. Dulu hanya pengguna media sosial, sekarang menjadi pencipta karya ya. Jadi mereka SKI Sejarah Kebudayaan Islam itu sudah berbasis literasi, dan literasinya yang saya ambil adalah literasi project based learning, literasi digital berupa video,
Jadi mereka sudah semua itu sudah beberapa dominan di kelasnya itu yang ingin nilai tinggi itu sudah jago editing video, kemudian presentasi karena mengandung 4C itu video, collaboration, communication, creativity, dan critical thinking. Itu semuanya yang dimiliki oleh karakter peserta didik abad 21. Kemudian yang kedua yang saya ambil adalah literasi menulis. Dari 6 literasi yang dipaparkan oleh Guru Bahasa Indonesia itu saat upacara hari Senin, saya ambil 2, literasi digital dan literasi menulis. Literasi menulis peserta didik itu menggunakan blogger itu sebagai penulis. Kemudian selain membimbing karya ilmiah remaja juga tambahannya yaitu membimbing menulis buku antologi, dan sekarang itu rilis bulan Juni antologi jilid 3, berarti sudah tahun ketiga peserta didik menulis via blogger itu, karena literasi saya mengambil 2, video dan blogger. Tentunya para penulis antologi ini tidak serta-merta mereka dibolehkan, ada syaratnya. Dalam 1 tahun itu mereka menulis 35 naskah mengenai apa yang ada dalam pikiran mereka, tidak ada batasan tema, bebas, yang penting tanpa AI. Yang penting mereka mengetik sendiri dengan jari, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, tulis di blogger. Itu sudah menjadi kebiasaan dari 11 kelas, 1 kelas yang berani menerima tantangan saya. 10 kelas itu ada yang setengahnya, pokoknya mereka valid, bahasa Sundanya itu apa ya, pokoknya tidak lolos lah. Nah, yang 32 orang tuh lolos, yang berarti 1 kelas yang berbagai macam kelasnya, cuman kalau dijumlahkan itu 32 orang lolos dari 11 kelas, kalau dijumlahkan 1 kelas yang lolos. Nah, 32 orang itu sudah melalui tantangan menulis dan akhirnya menulis buku antologi 32 penulis, isinya saya editornya, dan siap launching di depan orang tua mereka nanti bulan Juni akan dipresentasikan apa saja isinya. Kemudian nanti sekolah sangat mendukung. Terima kasih kepada Bapak Kamad MTS 2 Garut yang sangat mendukung, support sekali. Nanti panitia pelepasan juga akan membuat banner nama-nama penulis dengan foto-fotonya, akan ada spot khusus untuk para penulis antologinya. Dari situlah saya sebagai pembimbing itu merasa termotivasi karena teman-teman dan kepala sekolah mendukung juga gitu. Anak-anak tidak akan terpancing semangatnya jika gurunya melenoi gitu. Tapi kalau gurunya berapi-api semangat, maka peserta didiknya juga akan jauh 2 kali lipat karena mereka tenaganya jauh lebih dahsyat gitu ya. Nah, bagi saya bukan sekedar proyek menulis itu buku antologi jilid 3 itu ya. Ini adalah proses membangun. Yang pertama, kejujuran intelektual. Pokoknya ibu tahu siapa yang pakai AI itu. Jadi yang jujur silahkan kirim, yang tidak jujur stop gitu. Kemudian daya pikir kritis, mereka itu seringkali mempertanyakan segala sesuatu itu. Pokoknya kita sebagai pembimbing harus siap menjawab dan membimbingnya. Karena perbedaan AI dengan guru adalah jiwa, itu kan. AI mesin itu hanya sebagai mesin saja, kita harus menjinakkan. Tapi guru itu punya jiwa, punya hati, punya sesuatu yang bisa memberikan ruh, bukan terlalu tinggi ya, memberikan motivasi pokoknya ke anak didik. Itu hanya bahasa saya, maaf. Nah, kemudian ada kreativitas. Nah, jadi dari karya-karya baik itu karya ilmiah remaja ataupun buku antologi itu daya kreativitasnya menjadi tinggi, daya imajinasi mereka menjadi tajam gitu, karena tiap hari menulis gitu. Kalaupun tidak tiap hari, kata saya tiap minggu, pokoknya 1 tahun itu 35 kayak gitu, 35 naskah. Nah, di tengah era digital dan kecanggihan teknologi itu anak-anak harus tetap memiliki kemampuan berpikir mandiri. Ini saya saking berapi-api lupa memainkan PowerPoint-nya. Ya. Nah, kemudian momen ini menjadi sangat mengharukan ya, ketika anak-anak itu nanti bukan hanya lulus membawa ijazah, tetapi juga meninggalkan jejak karya. Gitu. Jadi saya selalu mengingatkan kepada mereka, jejak kaki itu bisa hilang oleh hujan, tetapi jejak tulisan akan hidup lebih lama. Hadirin yang saya hormati, prestasi terbesar seorang pendidik bukan hanya melahirkan siswa yang pandai menjawab soal, tetapi siswa yang mampu berpikir, menulis, menyampaikan gagasan, dan masa depan. Seperti kata Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit,
tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan sejarah. Karena itu budaya literasi itu harus dihidupkan agar lahir generasi yang bukan hanya menjadi penonton zaman, tetapi pencipta perubahan zaman. Nah, ini strategi membangun budaya literasi Gen Z itu harus menyenangkan. Jadi Gen Z tidak bisa dipaksa dengan cara lama. Literasi itu harus kreatif, dekat dengan dunia mereka, relevan dengan kehidupan mereka. Misalnya membuat konten edukasi, podcast, video pendek. Makanya mereka bikin iklan-iklan untuk sekarang tuh PPDB ya. Itu dengan gaya mereka gitu. Kita harus terima gitu kreativitas mereka. Jangan sampai mengucilkan atau kenapa kok gini. Nah, kitanya yang harus beradaptasi. Kemudian menulis opini, membuat proyek penelitian sederhana. Nah, karena itu literasi bukan hanya membaca buku tebal, tetapi bagaimana anak mampu berpikir dan berkarya. Kemudian, baik karena ini 20 menit saya harus kejar tayang. Guru itu harus menjadi teladan literasi. Anak-anak tidak akan suka membaca jika gurunya tidak pernah membaca. Apalagi kopas-kopas. Anak-anak tidak akan suka menulis jika gurunya tidak pernah menulis. Bagaimana? Ayo tulis. Kadang-kadang gurunya ngedel gitu ya. Mari. Sekarang itu pokoknya guru itu pasti mereka sudah punya kemampuan, punya kompetensi, dan tinggal malasnya hilangkan. Nah, murid juga sama. Kamu tuh ngedul, padahal saya ini ngedul gitu. Karena itu guru itu harus menjadi role model. Alhamdulillah ya. Jadi selain membimbing KIR, selain membimbing buku antologi, saya juga aktif menulis artikel pendidikan di media digital. Nah, itu semata-mata bukan untuk saya ambisius dan lain juga, enggak. Tapi saya maju sambil nuntun anak gitu. Ayo, nak menulis. Nanti ini ibu juga. Nah, role modelnya saya gitu. Saya harus begini. Jadi murid juga sama. Nah, gitu. Itu prinsip saya gitu. Jadi saya maju sambil nuntun gitu. Nah, kemudian dari sana saya belajar bahwa tulisan itu dapat menjangkau ribuan, bahkan jutaan pembaca. Literasi itu menular. Jika guru semangat berkarya, siswa pun akan mengikuti. Like mother like son gitu, like father like son, ya kayak gitulah. Kata Sundanya itu ya, buah jat tidak akan, bahasa Indonesia tidak akan jauh dari pohonnya ya. Kalau bahasa Sunda apa tuh? Uyah mah mual tetes, nah, seperti itulah mungkin ya. Bapak Ibu lebih tahu lah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah apresiasi kecil yang sangat berarti. Kadang anak itu hanya butuh diapresiasi. Satu pujian bisa membuat mereka percaya diri. Jadi memang sih ketika kita membanding-banding sama yang lain itu juga bagian dari bullying ya Bapak Ibu. Jadi mendingan kita lihat saja kelebihannya apa, kita puji. Yang kekurangannya mari kita bimbing aja, kita perbaiki gitu. Kalau saya tuh pernah ditanya sama anak, Bu, siapa murid favoritmu? Menurut Ibu dari 9A sampai 9K, mereka memiliki hak yang sama untuk Ibu perhatikan, untuk Ibu sayangi. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya tidak terpancing sama anak yang bertanya seperti, Bu, anak peserta didik favorit yang pintar gitu. Enggak. Semua sama, harus memiliki porsi, cuman bedanya mungkin dari porsi perhatiannya berbeda tergantung apa yang mereka butuhkan gitu. Kemudian saya sering juga mengatakan kepada siswa, tulisanmu mungkin belum sempurna, tapi keberanianmu menulis adalah langkah menuju masa depan. Itu pokoknya teman-teman saya pun ada yang bilang, iya tulisannya butut. Enggak, tidak ada karya yang buruk. Semua karya itu berasal dari jiwa dan pikiran yang harus kita hargai. Belajar dan terus belajar seiring waktu berjalan, maka waktu itu yang akan menyempurnakannya gitu. Maka teman-teman saya itu sekarang sudah 9 penulis buku antologi, itu 9 orang, banyak karyanya, ada sampai 24 buku, ada banyak sekali. Itu gara-gara mereka bertanya, ayo, saya sebagai ngomporan aja gitu lah. Jadi tidak hanya saya, murid-murid, teman-teman juga semua menulis. MTS 2 Garut. Nah, kemudian bangun budaya bukan sebagai program saja. Literasi itu jangan hanya sebagai kegiatan seremonial, tapi juga menjadi budaya. Budaya membaca, budaya berdiskusi, budaya bertanya, budaya meneliti, dan budaya menulis. Karena budaya itu akan lebih bertahan daripada program. Next, manfaat literasi bagi Gen Z. Secara akademik meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperluas wawasan, dan meningkatkan prestasi. Secara mental melatih percaya diri,
melatih keberanian berbicara, membangun daya juang. Secara sosial mampu menyampaikan ide, mampu mempengaruhi lingkungan secara positif, dan menjadi generasi solusi. Kemudian secara masa depan, literasi membuka peluang beasiswa, literasi membuka peluang prestasi, kemudian kepenulisan, riset, bahkan karir digital, bahkan bisa menjadi pendapatan sampingan, dan bisa dibuktikan oleh anak saya. Kelas SMP dikasih novel sebanyak sampai kelas 9, 7, 8, 9 novel. Tahu-tahu dia waktu mahasiswi S1 neraktir saya. Bunda, ayo makan di sana. Enggak punya uang. Enggak, aku yang neraktir. Dari mana kamu punya uang? Dari menulis di Wattpad. Saya enggak nyangka juga, oh ternyata butuh waktu untuk menjadi penulis. Dia dibayar berapa ya, $100 sekian lah di Wattpad. Itu gara-gara itu. Mungkin saya biasakan. Padahal dulu saya bukan penulis, keduluan anak saya itu baru 2021 nulis, tapi zaman dulu keduluan anak saya, karena motivasinya itu, diberikan motivasi, sambil saya belajar, sambil nuntun gitu, jangan pinter sendirian Bu, Bapak. Baik, kata Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Baik, terakhir, pesan kuat untuk Gen Z ya, mereka hanya butuh arahan, teladan, dan ruang untuk berkembang. Jangan biarkan mereka tenggelam dalam hiburan tanpa makna sekarang, karena tenggelam dengan Mobile Legends ya, dan game-game pokoknya. Arahkan mereka menjadi pembaca yang cerdas, penulis yang kritis, dan pencipta perubahan. Baik, hadirin yang saya hormati, karena ini 20 menit, apa sudah 20 menit belum ya? Apa saya kebablasan? Izin saya menutup dengan pantun, menanam padi di tanah subur, tumbuh menghijau di musim semi. Literasi jangan hanya diatur, tapi dibiasakan setiap hari gitu. Dan satu kutipan indah dari Imam Syafi'i, ilmu bukan yang dihafal, tapi yang memberikan manfaat. Semoga webinar ini menjadi langkah kecil yang melahirkan gerakan besar literasi Indonesia. Mari kita bangun generasi yang cerdas pikirannya, kuat karakternya, dan luas wawasannya. Karena literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tapi literasi adalah jalan menuju peradaban. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurul untuk memberikan jawaban atau masukan-masukan dari pertanyaan yang ada di chat ataupun yang tadi langsung. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya ingin memberikan respon dari siapa tadi ya, Pak Bahar ya. Nah, katanya apa ya tadi? Kiat-kiat menulis biar tidak stagnan. Baik, kenapa saya bisa menulis setiap hari, bahkan berita itu bisa 10 judul setiap hari yang berbeda-beda. Kenapa saya beralih dari penulis buku solo, penulis antologi, bukan beralih, lebih cenderung aktifnya di berita. Karena berita itu tidak monoton, tidak stuck di satu tema, banyak sekali. Nah, itu variatif, kemudian harus dibarukan setiap hari gitu. Tidak melulu memberitakan masa lalu, tapi sesuatu yang bergulir, dinamis gitu. Nah, itu. Jadi yang pertama, untuk stuck untuk penulis, baik itu pemula ataupun yang sudah terbiasa menulis tapi malas. Nah, ini saya ingin membangkitkan motivasi kepada para penulis yang sudah benar-benar pro tapi malas gitu. Yang pertama itu biarin tulisan itu jangan sempurna dulu, yang jelek aja, yang penting ide tuangkan dulu ya. Nanti rapikannya belakangan gitu. Yang penting ketika ada ide tulis aja dulu. Jangan sampai ya, tulisan yang baik itu bukan tulisan yang ejaannya jelek tapi yang tidak tuntas. Nah, tulisannya bagus tapi tidak tuntas gitu. Kemudian yang kedua, pakai rumus sederhana, masalah, dampak, solusi, harus ada solusinya. Jangan sampai terus bergelut dengan rumusan masalah. Aduh, di tengah-tengah jadinya nggak pernah tuntas gitu. Kemudian menulis per poin ya, bukan per paragraf. Jadi buat kerangka kecil dulu, pembuka, fakta utama, kutipan-kutipan, dampak, penutup. Ini tergantung dari ininya juga ya, kategori tulisannya apa dulu. Apakah penulis blog, penulis media berita atau portal berita, atau penulis buku solo atau penulis buku antologi, itu berbeda jenis tulisannya, atau esai atau opini. Nah,
Tapi yang jelas ada pembukanya dulu, ada kutipan-kutipan, ada fakta utama, ada data, atau ada dampak, dan ada penutupnya. Jangan lupa awal, tengah, akhir segitu semuanya juga sama. Mau jenis tulisan apapun, ada pembuka, inti, penutup gitu. Kemudian teknik menulis 5 menulis non-stop. Ini jangan sampai udah nulis nyuci, aduh lupa lagi. Nah, kayak itu memang ibu-ibu sih seperti itu, saya juga sama lah kayak gitu. Cuman kalau udah fokus, simpan dulu, simpan di bank ide gitu. Simpan dulu judul yang menarik, kemudian kalimat pembukanya, kutipan, isu viral dan pengalaman pribadi. Kemudian ada komentar netizen yang bisa dijadikan ide-ide. Ketika kita scrolling video pendek itu sebenarnya kita bukan seperti anak yang tidak tahu arah dan tujuan, tetapi saya itu ketika scrolling media sosial, baik itu YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, semuanya untuk mencari ide tulisan. Ketika ada tentang gaji, tentang P3K, tentang PPG, tentang gaji ke-13, tentang apalagi ya, pokoknya seputar guru, guru honor, ASN, P3K yang seperti itu, bisa menjadi satu hari itu bisa 10 tema yang berbeda. Nah, itu karena saking berita-berita dinamis, jadi tidak pernah kehilangan ide gitu. Dan idenya dikumpulkan dari media-media sosial yang berseliweran, yang sedang tren gitu. Karena kalau tidak sedang tren, tidak akan dibaca itu sama pemirsa. Apalagi kalau netizen itu atau pembaca itu, guru-guru itu yang dibidik itu apa? Tentang gaji. Nah, kalau perduitan itu pasti dibaca. Kapan nih gaji ke-13 dipotong atau tidak? Tanggal berapa ya kata gaji ke-13? Nah, itu kalau penulis berita itu seperti itu. Kalau yang lagi adik-adik kita yang sedang P3K, sedang P3K paruh waktu, apa diangkat tidak ya menjadi P3K? Kemudian P3K biasa penuh waktu, bisa nggak nantinya ke depannya jadi ASN gitu. Nah, itu sedang pergulatan yang seperti itu sedang digodok di pemerintah, itu dikomporin dengan berita. Jurnalis itu mendapat keuntungan dari banyaknya ide, dari yang simpang siur, dari hoax kita luruskan. Itulah jurnalis, bukan membuat hoax, tapi yang dari berita-berita simpang siur, cari berita yang valid. Jadi sumber itu nomor satu, itu kalau penulis berita. Tidak pernah kehilangan ide kalau jurnalis itu, karena yang sedang berkecimpung sedang berseliweran, sedang digoreng ide-ide hari ini di media sosial, itu yang diangkat itu. Kemudian banyak membaca headline berita-berita juga selain di media sosial, baca headline news apa. Karena saya tidak pernah menonton TV ya, jadi fokus ke media sosial saat ini. Yang sering saya lihat itu membaca headline dan berita itu di YouTube, di Instagram, Facebook, itu 3 yang dominan. Kalau TikTok itu seharusnya jangan menyebutkan label ya. Itu harus dipilih, kebanyakan hoax itu, karena gara-gara pengen dilihat viewersnya, ingin viralnya, itu kebanyakan itu kalau yang di TikTok ya. Nah, kalau yang sumber dari pemerintah itu yang harus kita sebar, itu seperti sumbernya dari Kemenak, Menpan RB, atau dari Menke, atau dari SE sekian, nomor sekian, tahun sekian. Nah, itu yang harus maka menjadi penulis berita itu tidak pernah kehilangan ide, tidak pernah stuck menulis, karena apa yang sedang dibicarakan hari ini, itulah yang harus digoreng, dan pasti banyak pemirsa atau pembacanya. Gunakan pengalaman emosional. Kita AI itu tantangan buat jurnalis, tetapi jiwa kita sebagai penulis jangan dihilangkan gitu. Jangan sampai seperti robot, tapi jiwanya dikeluarin gitu. Ada nada-nada emosional di sana gitu. Kemudian bukan hanya guru terlambat gaji. Jadi seorang guru itu masuk kelas meski honor 3 bulan belum cair, itu sedang tren loh. Meskipun honor itu cair, ada di Jawa Barat juga itu. Nah, itu ada jiwanya, ada kekesalannya, tulis akhirnya mewakili gitu para guru-guru honor gitu. Nah, kemudian ada target kecil supaya tidak stuck. 1 paragraf dulu, 300 kata dulu, 10 menit dulu, kita ngopi dulu. Nah, gitu, seperti itu. Kalau dibiasakan setiap hari itu tidak akan mengganggu. Karena menulis itu bagi orang yang hobi seperti saya, itu bukan pekerjaan. Tapi itu adalah terapi jiwa. Ketika saya menulis, saya sehat. Itu
karena kenapa saya terus menulis tiap hari. Kalau saya tidak menulis, saya sakit asli. Apa yang kurang, apa yang hilang dari saya karena tidak menulis. Merasa berdosa 2 hari kemarin, long weekend saya pengen kesana kemari dengan keluarga. 2 hari saya tidak menulis. Ada getaran-getaran yang pokoknya feeling guilty, merasa bersalah gitu, seperti pendosa begitu. Makanya tidak pernah stuck karena sudah menjiwai gitu. Menulis tiap hari walau sedikit gitu ya, biarin sedikit, yang penting menulis. Nah, kalau saya sudah seperti jurnalis seperti ini, tentunya ada bonusnya. Kalau saya tidak menulis nanti uangnya hilang. Minimal misalkan 250 naskah, nanti uangnya hilang dong. Nanti saya nggak bisa nyicil, nah gitu. Ujung-ujungnya seperti itu, dampak ya itu bonus aja. Meskipun tidak seperti itu, saya tetap menulis. Kemudian Bapak, ini ada, kalau saya menulis di contoh ya, di salah satu portal berita, dibayarnya 250 judul loh Pak, murah sekali, 500.000. Tapi kalau pembacanya banyak bisa sampai 2,5 juta. Ini bocoran supaya Bapak pemirsa di sini pengen menulis itu bisa menjadi pekerjaan sampingan yang menghasilkan. Kemudian saya menulis di salah satu rubrik media portal juga, satu naskah dibayar 500.000 Bapak Ibu. Berapa ya, 700 kata dibayarnya 500.000. Nah, bagi Bapak Ibu yang stuck, silahkan bayangkan saat menulis satu naskah bisa menghasilkan uang itu loh Pak. Masa sih tidak tergiur dengan uang? Itu mungkin untuk Pak Bahar itu dulu. Nanti ada pertanyaan lain dari siapa Ibu yang satu lagi, saya lupa namanya. Pokoknya itu katanya pertanyaannya kiat dalam menulis. Bapak mohon maaf ya terbatas gitu dulu lah. Nanti kalau kurangnya japri aja Pak. Bocoran-bocoran media apa yang bisa Bapak kirimkan tulisan, satu naskah 500.000 Pak. Bisa menaklukkan tidak media itu? Kalau bisa menaklukkan keren. Karena saya hanya satu kali Pak. Selanjutnya nggak tahu, malas ditolak mulu. Gitu. Oke, kita ke Ibu dulu yang satu lagi. Katanya kiat dalam program literasi tidak monoton, tapi ada hasilnya baik buat peserta maupun buat guru-guru. Yang pertama, ubah literasi dari kewajiban menjadi pengalaman. Jadi ini kewajiban saya, beban loh. Tapi pengalaman dinamis itu indahnya. Saya 2019 sampai sekarang, 2019 sampai 2026 banyak sekali tuh foto-foto saya abadikan di media sosial khusus KIR atau Karya Ilmiah Remaja. Ternyata saya sudah ke penelitian ke kota, ke Bandung, ke gua Jepang, pernah Belanda, pernah gratis lagi Bu. Ke pedalaman pernah, ke Garut yang medok ujung, sampai saya jadi supir, nyupiran, membimbing, jadi supir, astagfirullahaladzim, pokoknya tapi luar biasa pengalamannya, indah. Apalagi ketika sudah pulang, capek, nggak nangis, cuman capek berat, terus lomba, menang, alhamdulillah rabbil alamin, buruhna gitu. Tapi pas kalah juga biarinlah, tapi satu kali kalah, beberapa kali menang, alhamdulillah, tapi pernah satu kali dalam lomba tuh kalah anak-anak gitu. Tapi yang daunnya saya. Kemudian yang kedua, buat program literasi tematik Bu, mingguan gitu. Jadi harus terprogram. Ini di sini hujan, maaf ya. Nanti. Kemudian hasil literasi itu harus terlihat. Misalkan ya itu blogger Bapak Ibu, garandengnya. Nanti saya mau akhiri, hujannya gede banget. Kalau saya di programnya di blogger Bu, jadi tiap kelas itu kirim di blogernya tuh, linknya tuh di kelas, grup kelas, di WA kelas. Jadi mereka membaca loh, dari kelas 9A sampai 9K itu dikirim link blogger secara reguler. Dalam 1 tahun pokoknya 35 link berarti ya. Nah, kemudian guru juga harus menjadi pelaku literasi. Kita jangan sampai ayo nulis, kitanya dulu harus ada buktinya dulu baru ngajak anak. Jangan sampai ditunjuk tapi kita doing nothing, tidak melakukan sama sekali. Kita harus bukti dulu, banyak dulu, baru anak takut. Apa yang bisa kalian tulis? Lihat Ibu, ini dijadikan motivasi. Kalian menulis 35 naskah 1 tahun, Ibu dalam 1 bulan bisa menulis 250 naskah. Dari sana berapi-api, anak yang tadinya tidur dideketin, melohok, berpikir, akhirnya lama-kelamaan dia tertarik. Jangan sampai kita padam dalam menyemangati anak. Jangan sampai kita stuck sendiri. Nanti anak-anak
Nah, pokoknya kita dulu aja yang umur usia boleh bertambah, boleh menua, tapi semangat hidup harus tetap membara, merdeka. Kemudian beri luang literasi yang menyenangkan, Bapak Ibu. Ketika menulis jangan sampai wah tugas guru horor banget gitu. Tapi sesuatu yang menyenangkan. Ada anak yang bikin tulisan di blogger lalu japri kepada saya, Ibu terima kasih banyak sudah memberikan tugas seperti ini meskipun Ibu bukan guru bahasa Indonesia, Ibu guru SKI, tapi saya menjadi lega ketika sudah menulis. Saya menulis ini sambil menangis, ada loh. Terima kasih Ibu, oh alhamdulillah. Padahal saya tuh nggak ngapa-ngapain. Dia berterima kasih, alhamdulillah saya sudah menuangkan kekesalan saya lewat tulisan dan menjadi karya seperti cerpen. Saya ke anak nih, kalian boleh gibah, tapi jadi cerpen. Ada dia lagi. Kalian boleh marah, kalian boleh benci, tapi dalam bentuk tulisan. Dan orang-orangnya ganti, tokoh-tokohnya ganti. Kemudian ganti bentuknya, bisa boleh menjadi kisah inspiratif, boleh bentuk menjadi cerpen, puisi, whatever you want, terserah hobi kalian, selera kalian. Ibu membebaskan, asal satu lembar penuh minimal, satu lembar di blogger gitu lah ya, seperti itu. Kemudian gunakan literasi digital secara positif, ya udah positif. Saya itu menawarkan dua pilihan, anak-anak yang suka presentasi, yang suka public speaking, silakan bikin video. Gunakan AI scriptnya seperti ini, materinya ini, tinggal kopas di materi Ibu, lalu buatkan naskah presentasi durasi 60 detik atau 90 detik untuk Instagram. Ini kopasnya materi saya, itu diajarkan membuat prompt AI untuk naskah presentasi video. Nah, kalau yang videonya tidak suka, mereka menulis dengan blogger sebanyak 35 naskah, mereka menuangkan sendiri. Ada yang aneh-aneh sih, memang rancu-rancu, tapi saya angkat jempol, dia sudah menuangkan perasaannya dan pikirannya. Oke. Yang ketujuh, adakan tantangan dan apresiasi. Saya pernah mengadakan lomba di MTS 2 Garut saja. Jadi ada pemenangan, dikasih sertifikat, mereka happy. Kemudian libatkan yang pejabat-pejabat Kemenak untuk memberikan apresiasi ke mereka. Nah, pokoknya yang no free in the world, tetapi saya bikin free gitu aja loh. Libatkan emosi dalam kehidupan nyata. Jadi kalau kita lempeng-lempeng saja kepada mereka nggak akan ini. Libatkan bahwa saya itu peduli dengan masa depan mereka. SKI Sejarah Quran Islam, guru sejarah itu suka terlibat di masa lalu saja. Tetapi guru SKI sudah berbasis literasi menulis. Coba pikirkan ke depan, kalian harus punya skill. Dari literasi digital, kalian harus bisa editing, bisa menghasilkan karya, bisa menghasilkan uang di masa depan. Kalian menulis, nanti bisa seperti anak ibu loh, nulis di Wattpad dari sejak usia kalian. Nanti ketika usia 20 tahunan, kalian sudah matang, siapkan cerita-cerita yang bisa digemari oleh pembaca. Akhirnya bisa dibayari dengan dolar gitu. Jadi mereka tertarik dengan fakta-fakta, data-data. Nah, kolaborasikan kalau di kita itu KBC ya, kurikulum berbasis cinta, dengan proyek madrasah, itu bisa dikolaborasikan Bu. Kemudian fokus pada konsistensi, bukan seremonial. Itu segitu mungkin. Jangan seremonialnya saja, lomba dikasih medali, nggak usah. Tapi kita ini aja, proses, kemudian konsisten, disiplin, itu harus dari kitanya dulu. Mungkin Ibu, paparan saya tidak sempurna, tetapi saya rangkum soalnya berisik ini hujan. Mungkin seperti itu ya, moderator, silakan. Terima kasih Bu